Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Sudah sering terdengar sejak tahun 2015 kembali mencuat lagi rencana perombakan dana pensiun untuk aparatur sipil negara. Bisa saja dapat 1 miliar langsung atau malah dapat 20 juta per bulan. Yang mana pilihan netizen? Yang pasti akan kita kupas lebih dalam di menanti skema baru dana pensiun PNS. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita melihat apa saja yang akan dirombak, kita akan lihat dulu berapa besar jumlah dana pensiun ini membebani negara. Kalau menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri saat ini mencapai 120 triliun rupiah per tahunnya yang akan diberikan kepada 3,1 juta pensiunan. Nah, untuk pensiunan PNS pembayarannya melalui Taspen, sedangkan untuk TNI Polri melalui PT Asabri. Sedangkan menurut BPK, program pensiun PNS, TNI, dan Polri ini tidak efektif karena belum ada tata kelolanya secara lengkap dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Jangankan tata kelola, penetapan besaran iuran pemerintah saja belum ada. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000, Taspen dan Asabri harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi memang ini cukup kompleks dan belum ada aturan yang pasti. Di sisi lain, upah ASN terus terpotong setiap bulan untuk dana pensiun. Berapa besar sih? Kita akan coba bahas. Jadi untuk PNS, TNI, dan Polri selama ini iurannya itu sebesar 4,75% dari total pendapatan termasuk gaji pokok dan juga tunjangan keluarganya. Nah, boleh diambil meskipun belum memenuhi masa iuran 15 tahun dan APBN akan tetap menanggung biaya sampai istri dan suami ditambah dengan 2 anak. Tapi ini ada syaratnya juga ya, untuk anaknya maksimal 25 tahun dan belum menikah dan belum bekerja. Jadi memang potongannya lebih besar tapi manfaatnya juga lebih banyak sampai keluarganya juga mendapatkan tanggungan. Nah, kita bandingkan dengan swasta. Kalau di swasta ini iuran jaminan pensiun itu dibayar sebesar 3% dari upah per bulan, ditanggung oleh perusahaan 2% dan 1% ditanggung oleh peserta. Tapi ya jelas tidak ada tanggungan untuk anak istri ya. Tapi poinnya adalah yang membayar iurannya itu adalah dua pihak begitu ya. Nah, kalau dalam PP 45 tahun 2015 disebut harusnya ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Tapi prakteknya sampai sekarang tidak ada kenaikan. Lalu kenapa sih harus naik iurannya untuk PNS? Kita akan cek alasannya di slide berikutnya. Jadi kalau melihat negara-negara tetangga, ini sistem DAPEN-nya sudah tidak lagi membebani APBN tapi dikelola oleh institusi dana pensiun. Tapi sayang ini belum bisa terjadi di negara kita karena masalah yang terjadi di institusi pengelola. Jadi kalau menurut ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 ada beberapa permasalahan utama pemerintah dalam mengelola DAPEN. Nomor 1 tadi jelas ya, tidak ada tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun yang diatur rinci. Lalu ternyata PT Taspen ini selaku pengelola dana pensiun ini mengalami apa yang disebut besar pasak daripada tiang. Nah, berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun rupiah. Sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja ini sudah mencapai 12,4 triliun rupiah. Kalau dihitung dengan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan teknis, ini nilai total klaimnya bahkan bisa sampai 17,7 triliun rupiah. Nah, ini juga sudah mulai membengkak begitu dari tahun 2016. Jadi untuk menambal selisih antara premi iuran dengan klaim, PT Taspen selama ini mengandalkan imbal hasil investasi seperti obligasi dan sukuk. Tapi saat ini justru malah banyak menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek dengan keuntungan yang sedikit. Jadi kalau selisih negatif ini terus membengkak ya akibatnya negara jadi terbebani. Untuk itu pemerintah mencanangkan perubahan skema pembayaran DAPEN yang baru. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi ada beberapa opsi yang saat ini tengah dikaji oleh pemerintah. Yang pertama adalah pay as you go. Nah, ini yang saat ini dianut. Jadi pembayaran uang pensiunan ASN 100% dibayarkan dari APBN setiap tahunnya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, skema baru yang ingin diterapkan adalah fully funded. Jadi dengan skema ini nantinya pembayaran pensiun akan dibayar patungan antara ASN dan pemerintah. Jadi kalau saat ini pensiunan eselon 1 ini hanya mendapat sekitar 4,5 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Nah, skema ini memungkinkan pensiunan ASN mendapat lebih besar. Mungkin eselon 1 diperkirakan bisa mendapat 20 juta rupiah
per bulannya. Atau malahan bisa juga langsung dicairkan di awal dan langsung mendapatkan 1 miliar rupiah begitu misalnya. Nah ini masih terus digodok seperti apa yang paling baik dan jelas menciptakan pro kontra juga. Salah satu anggota DPR mengatakan pembayaran langsung 1 miliar di awal ini berpotensi lebih memberatkan negara dan juga berbahaya karena tidak semua orang bisa mengelola uangnya dengan baik. Selain itu juga sempat ada usul untuk membuka cakupan program DAPEN ini juga untuk pekerja informal. Jadi iurannya bisa disamakan misalnya dengan upah minimum regional dan dipotong 3% begitu untuk iuran pensiun. Jadi misalnya upah minimumnya yaitu 5 juta rupiah begitu lalu dikali dengan 3%. Jadi besaran iuran yang harus dibayar adalah Rp150.000 oleh pekerja informal. Tapi ini masih terus dikaji. Tapi yang sudah pasti adalah sudah masuk dalam prolegnas. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi memang diakui oleh pemerintah kalau institusi pengelola dana pensiun yang ada saat ini tidak memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan di Indonesia. Perbankan masih mendominasi dengan porsi 78%, sedangkan institusi DAPEN ini hanya 2,5% saja dari total aset sektor finansial. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia jelas masih tertinggal. Padahal sangat penting memastikan pengelolaan dana pensiun yang baik untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, untuk itulah dicetuskan perbaikan terutama dari Kementerian Keuangan yang membahas antar kementerian juga. RUU Dana Pensiun menjadi salah satu dari 19 RUU yang diusulkan Kementerian Keuangan untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 hingga 2024. RUU Dana Pensiun ini akan menjadi tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal didampingi Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka industri dana pensiun tidak stagnan dan tingkat partisipasi masyarakat bisa tumbuh pesat. Tujuannya selain membangun sistem pensiun yang lebih optimal juga bisa meningkatkan iklim investasi dan juga mengakumulasi dana jangka panjang dan berkesinambungan.